kita adalah bacaan kedua, yaitu Roma 13 ayat 11 sampai 14. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk membuka kembali bagian itu. Roma 13 ayat 11 sampai 14. Dan karena menurut saya ayat-ayat ini tidak akrab dengan kita, maka saya akan membacakannya sekali lagi dengan cepat. Roma 13 ayat 11 sampai 14. Demikian bunyinya. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu cepat sekali berlalu. Gereja kembali memasuki masa raya Advent, masa persiapan untuk menyambut kedatangan dari kata Latin Adventus, kedatangan Tuhan, Sang Terang, yang datang untuk menghalau kuasa gelap kejahatan dan menunjukkan jalan kebenaran. Sang terang dilambangkan dengan lilin. Semuanya ada 4 lilin Advent, selain yang di tengah. Menandai 4 minggu Advent, Advent pertama sampai Advent keempat. Tekanannya berbeda-beda. Tekanan Advent pertama adalah Adventus in carnem, artinya kedatangan dalam daging. Advent yang kedua, Adventus in mentem, artinya kedatangan dalam pemberitaan. Advent ketiga, Adventus in morte, artinya kedatangan dalam kematian. Dan Advent keempat, Adventus in majestate, artinya kedatangan dalam kemuliaan. Gerak maju penyalaan lilin, bertambah 1 nyala lilin setiap minggu, menunjukkan semakin rindu dan siapnya kita untuk berjumpa dengan Tuhan Sang Terang. Itulah makna Advent. Pertanyaannya, bagaimana gereja mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan? Pertama, dengan mensyukuri kedatangan Tuhan kali pertama yang kita rayakan nanti pada 25 Desember, Natal. Kita mensyukuri kedatangan kali pertama dari Tuhan. Yang kedua, dengan berbenah diri, menyongsong kedatangannya kembali, yang akan terjadi seperti datangnya air bah di zaman Nuh atau datangnya pencuri di malam hari, alias tak terduga. Tidak ada seorang pun yang tahu hari dan saatnya. Anak pun tidak, hanya Bapa saja, kata Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana berbenah diri menyongsong kedatangan Tuhan kembali yang tak terduga itu? Nasihat rasuli dalam Roma 13 ayat 11 sampai 14 menggambarkan hal berbenah diri sebagai perbuatan mengenakan, seperti pakaian, mengenakan Tuhan Yesus Kristus. Tertulis demikian di ayat 14. Terjemahan Indonesia menambahkan keterangan sebagai perlengkapan senjata terang, mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Aslinya
keterangan itu tidak ada. Tapi oleh Alkitab Indonesia ditambahkan karena mengacu ke ayat 12 yang berbicara tentang hari sudah siang, ini saatnya kita bangun dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Nah, Bapak Ibu sekalian, gambaran mengenakan Kristus ibarat pakaian ini terkait sebetulnya dengan peristiwa baptis. Saat dibaptis, kita dipersatukan dengan Kristus, dipersatukan dengan kematiannya, dan dipersatukan dengan kebangkitannya, supaya kita bebas dari kuasa dosa dan hidup untuk Allah. Bapak Ibu bisa baca itu dalam Roma pasal 6 ayat 3 sampai 11. Konsekuensinya, karena kita telah dipersatukan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya, maka sejak dibaptis kita selayaknya berpakaian Kristus. Lebih tepatnya berseragam Kristus. Nuansa seragam bukan sekadar pakaian, lebih selaras dengan ungkapan perlengkapan senjata terang di ayat 12 dan ayat 14. Kata Yunaninya adalah hoplon. Hoplon dalam dunia militer kuno menunjuk kepada seluruh persenjataan termasuk seragam perang. Persenjataan perang itu diantaranya perisai, tombak, pedang, ketopong, pelindung tangan, pelindung kaki, dan seragam perang. Hoplon. Nah, agar lebih relevan, karena kita tidak hidup di dunia militer, mungkin ada beberapa yang hidup di dunia militer, tapi kebanyakan di antara kita tidak. Agar lebih relevan terkait dengan keseharian kita, saya menerjemahkan imaji atau gambaran Kristus sebagai hoplon ini ke dalam konteks dunia pendidikan. Apalagi baru saja kita memperingati Hari Guru Nasional 25 November 2013. Yang paling hafal dalam hal ini tentunya Bapak Pendeta Muda, nyaris pendeta Moses David Livingstone. Jangan lupa ya, hari Jumat nanti beliau akan ditahbiskan menjadi pendeta. 25 November kemarin kita merayakan Hari Guru Nasional. Maka khotbah ini pun memuat apresiasi bagi para guru. Wahai para guru, ketahuilah bahwa dunia pendidikan yang kalian geluti siang malam dan seumur hidup itu memuat imaji Kristus sebagai hoplon. Dalam konteks dunia pendidikan, hoplon adalah seragam sekolah. Kristus dapat digambarkan di masa kini sebagai seragam sekolah. Kalau di era Rasul digambarkan sebagai seragam perang, maka di era kini dapat digambarkan sebagai seragam sekolah. Imaji ini sangat indah Bapak Ibu. Seperti anak-anak kita, seiring fajar menyingsing di ufuk timur, mereka pun bangun dari tidur. Segera berbenah diri dan mengenakan seragam sekolah mereka. Tertera di sana pada lengan kanan seragam. Betul ya Pak Mo ya, lengan kanan. Identitas mereka, playgroup Masehi. Wah, TK Masehi, SD Masehi, SMP Masehi, SMA Masehi, dan seterusnya. Tahukah Bapak Ibu dan saudaraku, mengapa tidak ada kata Kristen di sana? Kenapa bukan SDK Masehi, SMPK Masehi? Kenapa tidak ada kata Kristennya? Saya tidak tahu asal usulnya, tapi yang pasti
Kata Masehi itu sendiri sudah berarti Kristen. SD Masehi berarti SD Kristen. Kalau tidak percaya nanti Bapak Ibu baca dalam Kamus Bahasa Indonesia. Masehi itu artinya Kristen. Pada kata Masehi itulah terkandung sifat atau mutu kehidupan yang menjadi cita-cita luhur pendidikan Kristen, yaitu tinggi iman, tinggi ilmu, dan tinggi pengabdian. Cuma iman tanpa ilmu, kita bakalan miskin karya dan kiprah. Punya iman tapi tidak punya ilmu, bingung mau apa. Cuma ilmu tanpa iman, kita bakalan salah karya dan salah kiprah. Teknologi bukannya dipakai untuk kebaikan sesama, tapi untuk mencelakakan orang lain. Demi kaya dan luhur karya dan kiprah, kita perlu berilman dan berilmu. Mengenakan seragam Masehi, seragam Kristen, berarti siap mengejar mutu kehidupan yang dicita-citakan tersebut. Tinggi iman, tinggi ilmu, dan tinggi pengabdian. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Seiring fajar kehidupan menyingsing dalam peristiwa baptis, kita pun selayaknya bangun dari tidur, kata Rasul. Segera berbenah diri, hidup dengan sopan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, dan mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai seragam harian kita. Bukan seragam lahiriah, tapi spiritual. Bukan dikenakan pada tubuh, tapi pada jiwa. Tertera di sana pada lengan batin kita nama Kristus, nama di atas segala nama. Pada nama itulah terkandung sifat atau mutu kehidupan yang menjadi cita-cita keselamatan, yaitu apa? Baca di ayat 9. Mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Itulah iktisar dari seluruh hukum Tuhan, dan itulah cita-cita keselamatan. Mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Seperti Kristus yang mengasihi sesama manusia sampai rela mati di kayu salib. Bapak, Ibu, Saudaraku, berseragam Kristus berarti siap mengejar mutu kehidupan yang dicita-citakan tersebut. Apa? Mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Ini harus menjadi cita-citamu dan cita-citaku. Kalau begitu, apa arti mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri? Mengasihi diri sendiri berarti kita selalu mengusahakan apa yang baik dan berguna bagi kita. Betul tidak? Kalau kita mengasihi diri kita, kita akan selalu mengusahakan apa yang baik dan berguna bagi kita. Kalau orang suka makan makanan yang tidak sehat, itu bukan berarti dia mengasihi dirinya sendiri. Dia sedang merusak dirinya sendiri. Jadi yang baik dan berguna tidak selalu yang menyenangkan, yang bisa memuaskan kita. Berdoa, membaca Alkitab, mungkin bagi sebagian kita itu bukan perkara-perkara yang menyenangkan, tapi itu baik dan berguna. Apakah kita sudah mengasihi diri kita sendiri? Atau kita selama ini lebih sering merusak diri kita sendiri? Dengan demikian,
Mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri berarti mengusahakan apa yang baik dan berguna bagi sesama manusia seperti diri sendiri. Bapak, Ibu, saudaraku, dan siapakah sesama manusia bagi kita? Melalui perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, the good Samaritan, Yesus mengajarkan bahwa sesama manusia bukanlah manusia yang kita pilih, yang mempunyai banyak kesamaan dengan kita, dan yang tidak bakalan menyusahkan kita. Sebaliknya, sesama manusia adalah manusia yang secara tak terduga, tahu-tahu muncul di depan kita, yang mungkin berbeda langit bumi dengan kita, dan yang bisa mengobrak-abrik keseharian kita. Seperti yang dialami orang Samaria yang baik hati itu dalam perjalanannya. Tiba-tiba di depannya ada manusia yang tidak pernah dijumpainya sebelumnya, yang keadaannya berbeda langit bumi dengannya, dan yang karena sedang sekarat siap mengobrak-abrik hidupnya kecuali dia tidak peduli. Bapak, Ibu, saudaraku, Senin lalu saat pagi ketika berkendara melintasi jalan raya Kudus Pati, saya melihat seorang perempuan tampaknya tidak waras, sedang duduk di atas serakan sampah di pinggir jalan. Siangnya, melintasi jalan yang sama, saya kembali melihat perempuan itu. Namun kali ini, dia sedang berjalan-jalan sambil agak menari, sampai agak ke tengah jalan, sehingga sangat membahayakan, baik dirinya sendiri maupun para pengguna jalan lainnya. Maka pulang ke rumah, saya bergegas mencari tahu, kalau ada kasus seperti itu, kepada siapa kita seharusnya melapor? Jawabannya, Dinas Sosial atau Satpol PP. Berulang kali, saya mencoba menghubungi kantor Dinas Sosial di nomor 444164, jangan lupa, 444164. Namun tak kunjung dijawab. Syukurlah kantor Satpol PP di nomor 435024 segera menjawab dan segera bertindak. Baik Pak, kami akan langsung kirim regu untuk mengamankannya. Nah Bapak Ibu sekalian, saya menceritakan ini bukan untuk membanggakan diri, karena apa yang saya lakukan itu sangat sederhana. Siapapun bisa melakukannya, Bapak dan Ibu juga, dan selayaknya Bapak dan Ibu juga melakukannya. Mengapa? Karena perbuatan itu mencerminkan siapa sesama manusia bagi kita, yaitu para pengguna jalan lainnya. Bahkan dan terutama perempuan yang tampaknya tidak waras itu, dia juga insan Tuhan. Dia pun sesama manusia bagi kita. Kita harus mengusahakan apa yang baik dan berguna bagi mereka. Saya rasa langit itu akan tersenyum, bukan terutama ketika kita terlibat dalam perkara-perkara yang di mata manusia hebat, tapi dalam perkara-perkara sederhana, di mana cinta kasih Tuhan dan kepedulian Tuhan dinyatakan secara nyata. Dalam pengharapan Adventus, kedatangan Tuhan kembali, termasuk sesama manusia, adalah Kristus sendiri. Selama 4 minggu masa raya Advent, kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya kembali yang tak terduga. Pikiran kita cenderung menerawang jauh ke depan, ke masa depan yang jauh, kepada kedatangannya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, seperti syahadat iman yang kita ikrarkan setiap minggu. Namun Bapak Ibu saudaraku, jika kedatangan Tuhan yang tak
terduga itu dipahami menurut ajaran Yesus tentang sesama manusia, maka sosok yang kedatangannya tak terduga itu bisa jadi adalah manusia yang tahu-tahu muncul di depan kita, yang berbeda langit bumi dengan kita, dan yang bisa mengubrak-abrik kehidupan kita. Ya, dalam terang sabda Kristus, kedatangan Tuhan kembali bisa jadi adalah kedatangannya terus menerus, the continual comings of Christ. Kedatangan Tuhan terus menerus di dalam dan melalui sesama manusia. Itu yang kita peringati hari ini. Adventus in carnem, kedatangan dalam daging. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah kisah mengharukan dari Bunda Teresa. Suatu ketika beliau berkunjung ke sebuah kampung kumuh di Paraguay, Amerika Selatan. Di sana seorang bapak memberikan sumbangan untuk tarekat misionaris cinta kasih yang diasuh oleh Bunda Teresa. Bunda terharu, sekaligus bangga, sebab di tengah kekurangannya, bapak itu masih sudi memberikan sumbangan bagi sesama manusia. Bunda pun bertanya kepadanya, apa yang menyebabkannya bermurah hati, padahal kamu sangat membutuhkan uang itu? Jawabnya, guru kasih yang mengajari kami. Ketika kemudian Bunda berkunjung ke rumah bapak itu, nyatalah siapa sebenarnya guru kasih itu. Dia adalah salah seorang anak dalam keluarga bapak itu. Anak itu cacat dan tidak bisa melakukan apapun tanpa bantuan orang lain, lumpuh total. Bapak itu kemudian berkata bahwa keluarga kami tidak akan bisa belajar apa artinya cinta, kesabaran, penderitaan, dan kesediaan untuk melayani jika tidak ada anak cacat itu di tengah keluarga. Pulang dari sana, Bunda Teresa berkata, ini adalah keluarga yang bahagia. Belum pernah saya menjumpai keluarga sebahagia mereka. Kehadiran seorang yang menderita di tengah keluarga itu justru menjadi sarana bagi keluarga untuk semakin bersatu dan mengasihi, tidak menjadikan mereka malah terpecah-pecah dan tidak peduli. Bapak Ibu sekalian, Adventus in carnem akan kita alami ketika kita mau membuka mata, membuka telinga, dan menyentuh mereka yang menderita. Hati Kristus melekat pada mereka. Sebentar lagi kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Perhatian kita biasanya tertuju pada apa manfaatnya bagi kita. Roti yang dipecahkan melambangkan tubuh Yesus yang dihancurkan bagi pengampunan dosa kita. Anggur yang dicurahkan melambangkan darah Yesus yang dikucurkan bagi keselamatan kita. Ya, amin, 100% amin, itu benar. Namun di sisi lain, roti dan anggur, roti yang dipecahkan dan anggur yang dicurahkan itu juga melambangkan realitas penderitaan umat manusia yang ditanggung oleh Yesus yang tersalib. Realitas penderitaan itu memuncak ketika di atas kayu salib Yesus berkata, "Aku haus." Ketika itulah teladan, solidaritas, dan bela rasa kemanusiaan yang sempurna ditegakkan di muka bumi ini. Pernahkah kita mencintai sesama manusia sampai demikian sengsaranya,
seperti Kristus yang berteriak, "Aku haus." Bapak, Ibu, Saudaraku, maka kita yang akan menerima sakramen perjamuan kudus ini pun diajak hari ini untuk berbela rasa dengan sesama manusia yang menderita. Kita dipanggil untuk bersama Yesus turut memikul dan meringankan, bahkan melepaskan beban derita mereka. Sakramen ini mengajarkan bahwa kesiapan dan kerelaan untuk memperjuangkan apa yang baik dan berguna bagi sesama manusia sampai mati sekalipun merupakan konsekuensi dari mengikut Yesus yang tersalib. Dan ini tidak hanya berlaku bagi orang kaya, tapi juga orang miskin. Saya sebetulnya tidak suka menggunakan istilah kaya dan miskin, seakan-akan kita ini melakukan pembedaan. Tapi demi justru mengajak kita semua melihat kesamaan di antara kita, bukan perbedaan. Saya angkat hal ini. Kaya dan miskin di dalam persekutuan dengan Yesus yang tersalib dapat menjadi berkat bagi sesama manusia. Bukan hanya yang punya harta banyak yang bisa menjadi berkat bagi sesama manusia, yang hartanya pas-pasan, bahkan yang tidak berharta pun bisa menjadi berkat bagi sesama manusia. Ada kisah lain dari Bunda Teresa. Suatu ketika ia mendapat kabar tentang keluarga Hindu yang sudah beberapa hari tidak makan. Maka ia mengunjungi keluarga itu dan memberi mereka sekarung beras. Namun suatu pemandangan aneh kemudian dilihatnya. Ibu dari keluarga itu segera mengambil karung yang lain, membagi beras itu menjadi 2 bagian, lalu bergegas pergi dengan membawa separuh beras itu. Sekembalinya sang ibu, Bunda bertanya, "Kemana beras itu kamu bawa pergi?" Sang ibu mengatakan, "Tetangga kami yang muslim juga sudah beberapa hari belum makan. Maka kami berbagi beras itu dengan mereka, mereka juga manusia." Bunda berkata, ini contoh orang miskin yang kaya dalam kasih. Kasihnya melampaui kekurangannya. Kasihnya melintasi batas-batas agama dan kesukuan. Seperti kasih Kristus yang rela menanggung derita seisi dunia. Jika demikian, Bapak, Ibu, Saudaraku, berbenah diri di masa raya Advent tidak terutama berurusan dengan mempersiapkan perayaan tradisional Natal. Oh, itu penting. Perayaan tradisional Natal itu penting. Dan karena itu kita akan melakukannya nanti pada tanggal 25 Desember, jangan lupa, jam 5 sore di Rayon 2. Tapi itu bukan yang utama. Berbenah diri di masa raya Advent terutama berurusan dengan mengusahakan apa yang baik dan berguna bagi sesama manusia. Itulah sejatinya Natal, perayaan inkarnasi Kristus sebagai tubuh di dalam tubuh dan sebagai tubuh sesama manusia. Selamat berbenah diri, selamat berseragam Kristus. Amin.